الذي كتب علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا وسن سنة مؤكدة الضحى تقربا إلى الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبادروا إلى مأمورته واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لعلكم تفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah sampai dengan hari ini kita masih dipilih oleh Allah menjadi orang yang muslim dan mukmin, dan inilah yang akan mengantarkan kita memasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang muslim dan mukmin, sudah pastilah menurut Allah mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, itu jelas tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan jangan berpikir bahwa di dunia ini orang Islam yang paling banyak, tetapi sesungguhnya orang Islam di dunia ini dari kurang lebih 7 miliar penduduk dunia ini, yang muslim kurang lebih cuma 2 miliar saja. Sisanya 5 miliar itu tidak kenal Allah, tidak Islam dan tidak beriman. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kehadiran Allah. Waktu kita mau lahir pun tidak pernah kita memintanya. Lahir di Indonesia dengan orang tua kita Islam, alhamdulillah. Sampai dengan saat ini kita masih iman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan dan Islam kita ini Allah berikan ketetapan di hati kita sampai akhir hayat kita, sehingga orang yang beriman dan Islam sampai akhir hayatnya Allah akan jamin masuk surganya. Amin. Amin. Yang kedua, kita bersyukur juga kehadiran Allah. Sampai hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Saya berulang-ulang, kita dihidupkan oleh Allah, bukan kemauan kita. Karena kita, roh kita, nyawa kita bukan milik kita, miliknya Allah. Dan kapan saja Allah menghendaki terhadap roh kita, nyawa kita, selesai kehidupan kita. Bukan karena kita masih sehat atau masih muda, tidak. Karena Allah belum berkehendak saja. Dan sesuai dengan catatan yang ada di Lauh Mahfuz saja. Kalau sudah sampai catatan kita di Lauh Mahfuznya, kita harus pulang menghadap Allah. Maka kita kenal kita sedang sehat, apa kita masih muda, anak-anak bahkan bayi sekalipun, kita akan dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih dihidupkan oleh Allah, mari sesuai dengan perintah Allah, kita dihidupkan di dunia yang sebentar ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Sekali lagi untuk beribadah, maka mari kita gunakan kehidupan yang sebentar ini untuk perbanyak kita ibadah, kita sambung, karena kita akan hidup yang lebih lama di sana. Di sini sesingkat saja 60-70 kita di sini.
Tapi di sana hidup bukan 100, 200 tahun atau 1000 tahun, bahkan khalidina fiha, selama-lamanya. Dan andai kata hidup yang berat, yang dahsyat, yang lama tadi, kita karena kelalaian kita saat di dunia tidak beribadah kepada Allah, maka mengakibatkan kesengsaraan yang lama pula, yang panjang pula. Untuk itu mari kita garis bawahi, boleh kita menjadi apa saja di dunia ini, bekerja silakan, cari makan, cari minum silakan, tapi jangan dilalaikan ibadah. Itu bukan tujuan. Makan minum bukan tujuan. Itu cuma sarana saja. Sarana untuk mengantarkan kita menuju kehidupan ini. Tapi setelah itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ada dua momen Jumat kali ini yang ingin saya sampaikan, dan sesungguhnya kita sudah tahu semua. Yang pertama momennya adalah kewajiban berhaji. Dalam Al-Quran jelas, walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Setiap muslim yang dewasa, sehat dan mampu wajib menunaikan ibadah haji. Yang mampu. Tapi kata-kata mampu ini jangan sampai diterjemahkan sendiri oleh kita sebagai manusia karena nafsunya. Kita harus tunjuk mampu itu menurut Allah. Saya juga pernah menyampaikan di sini, walaupun barangkali mengulang sebagai peringatan saja. Terkadang kita sesungguhnya menurut Allah sudah mampu. Katakanlah contohnya, bikin rumah harganya 500 juta. Besar rumah itu dan mampu kita membikinnya. Apapun alasannya, dapat pinjam dan sebagainya, itu tidak menjadi alasan. Kita mampu bikin rumah seperti itu. Tapi kenapa kita tidak berpikir, saya bikin rumah 400 juta saja, yang 100 juta saya daftarkan haji untuk saya dan istri saya. Kan bisa juga 400 juta rumah itu akan berdiri juga, walaupun mungkin tidak sebesar 500 juta. Lalu apakah kita mencari megahnya atau mencari fungsi rumah itu untuk berteduh tanpa kehujanan, tidak keanginan? Cuma terkadang nafsu kita ingin megahnya. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan yang diterjemahkan oleh Allah. Andai kata kita 400 juta saja, yang 100 juta kita daftarkan haji, aman. Artinya aman bagaimana? Kita kalaupun sudah daftar haji, di tengah-tengah kita meninggal dunia, kan banyak yang berpikir begini, haji sekarang lama, 20, 25, 30 tahun. Asalnya uangnya nongkrong, Allahu Akbar. Nah, banyak kita berpikir seperti itu. Jadi kalau sudah daftar, kita biarkan saja. Tidak usah kita terlalu menggebu-gebu mau sampai ke sana, karena memang aturannya seperti itu. Tapi kita sudah ada action. Mana actionnya? Tidak sekedar niat saya pengen haji. Semua orang pasti niat, pasti pengen haji, semua orang. Tapi kalau nggak ada actionnya, ini actionnya ada, 100 juta saya tabungkan. Terserah kapan saya mau dipanggil. Baru 5 tahun daftar, meninggal misalnya dua-duanya suami istri. Itu dalam beberapa kitab sudah dihitung haji. Tidak ada lagi kewajiban, sudah dihitung haji. Kenapa? Karena sudah ada actionnya, aksinya. Sudah daftar. Tapi kalau bapak-bapak belum daftar karena menuruti nafsu tadi, itu rumahnya 500 juta, nggak dipotong 100 juta menjadi 400, 500 juta. Bapak-bapak nggak daftar haji, lalu di samping sedang menikmati rumah itu, baru dibikin misalnya 2 bulan, 1 tahun, meninggal dunia. Ini berbahayanya hadis Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yahujja falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan." Siapa yang mempunyai, kata Allah,
mampunya kan tadi itu menurut Allah, jangan menurut nafsu kita. Siapa yang mampu tapi tidak pergi haji, maka meninggal dunia, mati dia, pilih dua, Yahudi atau Nasrani. Allah Akbar. Ngeri, tidak ada pilihan Islam. Oh, bagaimana kita di sana? Allah Akbar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini saya katakan sekali lagi, mengulang saja tapi untuk mengingatkan. Biasanya anak-anak muda sekarang ya semuanya hampirlah yang mampu dibeli mobil. Udah 200 juta, ingin mobilnya yang keren, belilah mobil 200 juta. Kenapa tidak dipilih saja yang 100 juta walaupun gak keren tapi fungsinya kan sama, bisa mengantarkan kita, bisa terhindar dari hujan dan panas. Kenapa tidak yang 100 juta, yang 100 juta kita daftarkan haji? Itu sama dengan kasus yang di atas. Kita beli mobil 200 juta, lalu kita meninggal dunia tanpa kita daftar haji tadi, maka pilih saja meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini dari kitab. Yang kedua, mobil kita hari ini adalah kurban. Kata Rasulullah juga, maka lahu sa'atun walam yudha'i fala yaqrabanna musallana. Kebetulan kurbannya masih boleh sampai hari Minggu, hari tasyrik yang ketiga. Barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban, walam yudha'i, dan dia tidak berkurban, orang yang mampu tapi tidak kurban, fala yaqrabanna musallana, maka kata Rasulullah, nggak usah dekat-dekat masjid. Apa itu artinya? Artinya kalaupun sholat kira-kira percuma lah, kira-kira begitu. Gampang gitu terjemahannya. Karena dia mampu tapi nggak berkorban, maka sholatnya diragukan, kira-kira begitu. Jamaah rahimahullah. Ada tradisi kita kurban itu sekali, tradisi. Maksudnya begitu. Satu keluarga misalnya tahun ini untuk bapaknya, tahun besok ibunya, terus sampai ke anak-anaknya selesai. Sampai ke ibu bapaknya tua, tambah anaknya 35. Kami sudah selesai kurban semua. Lalu datang tahun depan, sudah selesai, kami sudah kurban semua. Bukan begitu yang namanya kurban itu. Bukan begitu. Kurban itu setiap tahun apabila masih ada harta kita, dalam tanda petik ada itu untuk dimakan, ada untuk pendidikan anak cukup, masih ada kelebihannya, kurban. Walaupun satu misalnya. Karena disunahkannya dalam kitab juga kafar cukup satu kurban untuk satu keluarga. Jadi cukup satu kurban untuk satu keluarga. Misalnya keluarga saya, suami istri plus anak 3. Kurbannya satu aja cukup. Seperti itu pun cuma terus-terusan. Tiap tahun datang Idul Kurban lagi, datang Idul Kurban lagi. Bukan seperti saya katakan tradisi kita tadi, karena mentang-mentang sudah semua, sudah selesai. Sudah pada punya tunggangan masing-masing. Enggak. Pokoknya tiap tahun kalau ada harta kita berlebih, kurban. Nah, ini tradisi yang harus kita rubah. Tradisi harus kita rubah. Karena betapa kurban ini juga, kata Rasulullah, azimu dhahayakum fa innahum masirakum fis-sirat. Besarkanlah, perbanyaklah kurban-kurbanmu itu, karena dia akan menjadi tungganganmu nanti melewati siratal mustaqim. Jamaah hadirin rahimakumullah, kita ini semua akan melewati siratal mustaqim yang dahsyat itu, yang dahsyat di depan mata kita, bapak-bapak, luar biasa. Pertama, sakaratul maut dahsyat itu, sakaratul maut itu, dan kita akan mengalami semua. Nggak usah dibayang-bayang, pasti. Jangan juga berpikir, belum pasti. Pasti.
Lihat lihat orang tua kita kemana, udah nggak ada, kemana pun. Tetangga kita mampu, mati, kita mati juga. Nggak lama lagi dalam bahasa saya, kalau seumur saya. Karena umur saya 60 tahun, Rasul 63, ya paling kalau dikasih Allah 3 tahun lagi seperti Rasul selesai. Semuanya seperti itu. Itu yang pertama dahsyat dan berat adalah sakaratul maut, dicabut nyawanya. Rasulullah bilang kepada kita, Allahu Akbar. Berikutnya setelah dikubur bukan 100 tahun, 200 tahun, itu Nabi Adam belum diapa-apakan sampai sekarang. Ya kalau amalnya baik enak kita. Tapi kalau amalnya buruk, karena kita salah menyebutnya asik, dunia saja, ibadahnya nggak tahu bagaimana. Allah Akbar, belum lagi bisa di pada mahsyar, di mizan siratal mustaqim, semuanya akan melewati siratal mustaqim. Dan pompangan di siratal mustaqim, orang-orang yang kurban tadi dengan ikhlas tentunya taqarruban ila Allah, berharap hanya kepada Allah, maka dia akan dihantarkan. Jangan berpikir nanti menjelma kambing atau sapi, ya terlalu kecil. Kalau sapi 7 orang berebut kecil, bukan itu maksudnya. Dia kurban kita akan menghantarkan sang kurbannya menuju surganya Allah. Oleh karena itu, mari saya mengajak, mumpung masih ada hari sampai hari ini, mari kita gunakan hari-hari ini untuk banyak-banyak beribadah. Apakah beribadah takbir, tahmid, tahlil, sedekah, kurban dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu semua mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم لا تحرمنا عن زيارة حرمك وحرمه يا مجيب السائلين. اللهم لا تحرمنا عن زيارة حرمك وحرمه يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.